Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 222100272. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian Ihya al-Mawad. Kita langsung lanjut ke inti videonya saja. Nah, jadi pengertian Ihya al-Mawad adalah dua lafaz yang menunjukkan satu istilah dalam fikih yang mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara liter, ihya berarti menghidupkan dan mawat berasal dari maut yang berarti mati atau wafat. Pengertian al-mawat menurut Al-Rafi ialah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya seorang pun. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Iqna Al-Kitab, yang dimaksudkan dengan al-mawat menurut istilah ialah tidak ada yang menanami, tidak ada halangan karena yang menanami, baik dekat dari yang menanami maupun jauh. Syekh Syibab al-Din Qolyabu wa Umairoh dalam kitabnya Qolyubi wa Umairoh bahwa yang dimaksudkan dengan Ihya al-Mawad adalah menyuburkan tanah yang tidak subur. Baik, kita lanjut ke dasar hukum. Adapun landasan hukum yang menghidupkan lahan kosong atau Ihya al-Mawad yaitu mustahab, yang didasarkan pada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Kifayatul Akhar, hukum menghidupkan lahan kosong adalah jais atau boleh, dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan dari sudah dimiliki orang lain. Hadis yang berkenaan dengan Ihya al-Mawad adalah dari Aisyah. Nabi SAW pernah bersabda, orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapapun lebih berhak untuk memilikinya. Urwah berkata, Umar memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya. Baik, yang selanjutnya cara-cara Ihya al-Mawad. Cara-cara menghidupkan tanah mati atau dapat juga disebut dengan memfusikan tanah yang disia-siakan. Bermacam-macam perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakat. Adapun cara Ihya al-Mawad adalah sebagai berikut. Menyuburkan. Cara ini digunakan untuk daerah yang gersang, yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh. Maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang, sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, menanam. Cara ini dilakukan oleh daerah-daerah yang subur tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia. Maka sebagai tanda tanah itu telah ada pohon-pohon yang telah ditanaminya. Baik, yang selanjutnya adalah objek yang berkaitan dengan Ihya al-Mawad. Adapun objek yang berkaitan dengan Ihya al-Mawad ialah hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Sedangkan tanah-tanah yang tidak mati tidak bisa dimiliki kecuali bila tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh imam atau khalifah. Sebab ia tidak termasuk hal-hal yang mubah untuk semua orang, namun hanya mubah bagi imam. Hal itu ditunjukkan oleh kasus Bilal al-Muzni yang meminta sebidang tanah dengan cuma-cuma kepada Rasulullah SAW, di mana dia tidak bisa memilikinya hingga tanah tersebut diberikan oleh beliau kepadanya. Kalau seandainya dia bisa memiliki dengan cara menghidupkannya dan memagarinya, karena dia telah memagarinya dengan sesuatu tanda yang bisa menunjukkan pemiliknya atas tanah tersebut. Tentu tanah tersebut bisa dia miliki tanpa harus meminta Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum-hukum Ihya al-Mawad. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, Ihya al-Mawad atau menghidupkan bumi mati hukumnya boleh dengan adanya dua syarat, yaitu yang pertama bahwa yang menghidupkan itu orang Islam, maka disunahkan baginya menghidupkan bumi mati meskipun imam pemuka mengizinkan atau tidak. Bumi yang mati itu harus jelas bebas, belum ada seorang Islam pun yang memilikinya, dan menuntut keterangan bahwa bumi mati itu dalam status jelas merdeka.
Yang berikutnya adalah syarat-syarat ihya al-mawat. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat ihya al-mawat mencakup 3 hal, yaitu orang yang menganggap, lahan yang akan digarap, dan proses penggarapan. Syarat yang terkait dengan orang yang menggarap menurut ulama Syafi'iyah haruslah seorang muslim, karena kaum zimmi tidak berhak menggarap lahan umat Islam sekalipun diizinkan oleh pihak penguasa. Jika kaum zimmi atau orang kafir menggarap lahan orang Islam, itu berarti penguasaan terhadap hak milik orang Islam, sedangkan kaum zimmi atau orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam. Oleh sebab itu, jika orang kafir menganggap lahan kosong lalu datang seorang muslim merampasnya, maka orang muslim boleh menganggap lahan itu dan menjadi miliknya. Baiklah, sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah ihya al-mawat adalah penggarapan lahan kosong yang belum Baik, sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya ialah ihya al-mawat adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan. Dasar hukum ihya al-mawat didasarkan pada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, bila mana ada kesalahan kata atau penulisan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.